Shalom. Tes, tes. Bisa dengar suara saya, saudara? Cek, cek, 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi, shalom semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa sebentar ya, juga untuk anak-anak sebelum mereka masuk ke kelas mereka masing-masing. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami tahu, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman yang sebentar akan diperdengarkan Tuhan, itu boleh ditangkap Tuhan dan boleh jatuh di tanah hati yang subur supaya firman-Mu dapat tumbuh menjadi besar, berbuah dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. We also pray for all the kids as they're coming to, or entering the classes today. We pray that the Holy Spirit will be with them today. So whatever they're going to learn today, all the Word of God that they're going to learn today will be remembered and will be something that can use in their everyday life. We pray for all the teachers, all the helpers today. Also for Daniela and Troy is going to teach the Impact class today. So the anointing of the Holy Spirit will be with them. And today they will come home with something different that will build up their life. In Jesus' name, semua yang percaya katakan, amin, amin. Terima kasih kids, you can go to your classes. Alright, apa kabar saudara semua? Baik, kok lesu? Apa karena sudah hampir 3 minggu kita berpuasa, saudara? Berbanyak yang sudah mendapat banyak berkat Tuhan selama 3 minggu kita berpuasa, lambaikan tangan. Berbanyak yang merasa semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan selama 3 minggu kita berpuasa, lambaikan tangan. Cuma 2 orang yang lambaikan tangan. Berapa yang sudah makin langsing selama 3 minggu kita berpuasa, lambaikan tangan. Semuanya ngacung, saudara ya. Puji nama Tuhan. Alright. Saudara, selama 2 minggu yang lalu kita sudah diberkati topik pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Yapi. Ya, kita adakan satu teaching series selama bulan Februari ini untuk membantu kita supaya kita bisa lebih berfokus selama kita beribadah puasa selama 21 hari bulan Februari ini, saudara. Dan hari ini izinkan saya untuk masuk ke topik selanjutnya, topik berikutnya. Saya akan bicara tentang rasa lapar rohani. Katakan sama-sama, rasa lapar rohani. Spiritual appetite. Spiritual appetite. Selera begitu saudara. Rohani. Jadi ternyata rohani juga punya selera. Punya nafsu makan begitu secara rohani Bapak Ibu. Satu ayat singkat saya akan sampaikan dalam Yakobus 4 ayat 8a. Firman Tuhan berkata, perhatikan saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sama-sama kita baca 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak saudara sekalian, kalau saudara pelajari di rumah, surat Yakobus ini ada 5 pasal di sana saudara. Adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yakobus kepada orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang Kristen yang ada di 12 suku Israel, Bapak saudara sekalian. Termasuk ayat ini. Perhatikan di sini ada urutan saudara. Ayat ini berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu saudara. Jadi artinya kita dulu yang mendekat kepada Allah dan baru Allah mendekat. Perlu saya jelaskan saudara, ada 2 keadaan yang berbeda sebelum kita terima Yesus dan sesudah kita terima Yesus. Sebelum kita terima Yesus, kita harus mengerti bahwa Allah lah yang mendekat kepada kita. Allah lah yang menarik kita. Yohanes 6 ayat 44 berkata, tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik. Katakan sama-sama, tidak ditarik. Oleh Bapa yang mengutus aku. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, kata Yesus. Artinya saudara, kita selamat karena Allah terlebih dahulu menarik kita, mendekat kepada kita, membuka pintu anugerah keselamatan itu bagi kita, mengulurkan tangannya bagi kita, dan baru kita meresponi dan menerima anugerah keselamatan. Yang terima ini katakan amin. Ya. Oleh karena itu, by the way, Bapak Ibu,
Hal pertama yang harus kita lakukan kalau saudara mau memenangkan anggota keluarga yang belum dalam Yesus atau teman saudara, kita perlu bersyafaat bagi mereka. Amin saudara. Kita perlu berdoa supaya Tuhan menarik mereka, mendekat kepada mereka. Ya, bukan berdebat tapi bersyafaat Bapak Ibu. Orang selamat bukan karena kalah berdebat. Orang selamat karena Allah mendekat. Amin saudara. Ya, we are safe. Not by explanation, we are safe by revelation. Itu dulu saudara sebelum kita selamat. Tapi sesudah kita selamat, kitalah yang harus mendekat kepada Allah. Pastor Yapi katakan 2 minggu yang lalu, ya, we have an open invitation. Every day we have an open invitation to draw near to God. Amin, Bapak Ibu. Ya. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Dari ayat ini saudara, bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh seberapa rindu kita mau mendekat kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya ditentukan oleh seberapa mau, seberapa rindu kita mendekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kok gak ada amin saudara? Ini kayaknya belum pada buka puasa ini. Saya ulang sekali lagi, seberapa intim, seberapa akrab hubungan kita dengan Tuhan akan ditentukan oleh seberapa rindu, seberapa mau kita mendekat kepada Tuhan. Amin saudara. Karena Allah kita bukan Allah yang suka memaksa. Kalau Allah kita, Allah yang suka memaksa, nggak ada orang Kristen yang malas ibadah, saudara. Nggak ada orang Kristen yang malas berdoa, malas baca firman, karena semuanya dipaksa. Allah kita bukan Allah yang suka memaksa. Hei, mendekatlah kepadaku, kata Tuhan, dan aku akan mendekat kepadamu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu pada pagi hari ini, pertanyaannya, mengapa enggak semua orang Kristen punya hubungan intim dengan Tuhan? Kenapa enggak semua orang punya hubungannya akrab dengan Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena kurangnya rasa lapar atau selera rohani. Kurangnya lacking of spiritual appetite. Ya. Dan hari ini saya akan sampaikan satu hal ini saudara, bahwa orang itu enggak punya rasa lapar rohani, sebenarnya alasannya cuma satu. Karena mereka sudah terlebih dahulu dikenyangkan oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini. Amsal 27 ayat 7 berkata, orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. One who is full loathes honey. But to one who is hungry, everything bitter is sweet. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak orang Kristen sudah kenyang dengan hal-hal duniawi. Sehingga mereka enggak lagi punya rasa lapar akan hal-hal yang datang dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tawarkan madu itu, madu persekutuan yang manis bersama dengannya, kita tolak. Kita nggak punya gairah, kita nggak punya appetite atau selera. Bahkan ayat ini katakan kita menginjak-injak hal tersebut. Saya kasih ilustrasi saudara, misalnya hari Natal tiba, hari libur toh saudara, biasa kalau orang Indonesia, orang eklesia termasuk, kalau hari libur itu biasa ada acara makan. Seandainya hari Natal, dan kemudian saudara mendapat 2 undangan. Yang pertama, undangan makan siang. Dari Tante Judith misalnya. Nah kemudian ada undangan kedua, undangan makan malam. Dari siapa misalnya? Cipetris. Ya, mungkin dari 1 hari sebelumnya Bapak Ibu kita sudah siap-siap. Karena saudara tahu ini 2 orang yang pintar atau cakap memasak. Tante Judith dan Cipetris. Apa yang saudara lakukan? Saudara sudah siap-siap. 24 jam sebelumnya saudara sudah mengosongkan perut saudara untuk memberi ruang bagi makan-makan besok paginya. Betul saudara? Saudara tahan-tahan lapar. Tanggal 25 pagi
Biasanya sarapan, saudara nggak sarapan. Kenapa? Demi siap-siap. Karena siang dan sorenya ada acara makan-makan. Lalu siangnya saudara datang ke rumah Tante Yudi. Tante Yudi tahu sendiri, pintar masak. Ada begitu banyak masakan. Apa aja Tante? Soto, sate, gulai, apalagi Tante? Urap, iga bakar. Kok jadi lapar saya saudara? Saya belum buka juga hari ini. Nggak cuma itu, ada dessert dan lain sebagainya, dan soda, minuman, berlimpah ruah di rumah Tante Yudit. Kemudian saudara makan, singkat cerita, dengan lahap, wah kenyang sekali. Waktu berlalu sejam, 2 jam, 3 jam, saudara terus makan. Kemudian makan dessert, minum dan lain sebagainya. Ya, sampai saudara nggak kuat lagi. Orang Sunda katakan engap. Enek. Saudara mau ngomong aja udah malas, saudara duduk dan kemudian ada istilahnya pindah gigi, buka sleting, mengendorkan sabuk. Kenapa? Sudah engap, terlalu banyak makan. Saudara begitu menikmati. Dan saudara baru sadar ternyata sudah jam 4. Dan saudara baru ingat kan 2 jam lagi jam 6 ada undangan yang kedua. Undangan di rumah Cipetris. Lalu saudara datang ke rumah Cipetris, singkat cerita ternyata ada begitu banyak makanan yang gak kalah banyak dengan makanan di rumah Tante Yudit. Kira-kira apakah saudara nafsu makan atau enggak saudara? Kalau saya enggak saudara. Meskipun makanannya sangat enak, meskipun makanannya enggak kalah enak dari makanan di rumah Tante Yudit, ketika kita sampai ke sana dengan perut yang besar, lihat makanan saja, dilirik juga malas saudara. Saudara enggak punya selera makan, no appetite, betul Bapak Ibu? Paling banter saudara makan hanya untuk sopan-sopanan, basa-basi doang. Betul? Dan makanannya saya rasa banyak tersisa. Dan jangan-jangan Cipetris berpikir, ini kenapa sih? Atau apa makanan gua kurang enak? Kurang ajar nih orang-orang, kurang ajar nih Nino. Sudah 2 hari preparation, masak dan lain sebagainya. Ternyata ya sisa begitu banyak. Kenapa saudara? Sudah kenyang. Gak punya selera. Ini maksud ayat ini saudara. Bayangkan kalau saudara sudah 3 malam, 3 hari, 3 malam gak makan. Mungkin karena tersesat di hutan atau apa begitu saudara. Dan lalu ketika saudara disodori, mungkin hanya nasi dengan kerupuk saja. Saya yakin pada saat itu bagi saudara nasi dan kerupuk tersebut adalah makanan terlezat di seluruh dunia. Is that right? Why? You are hungry. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi orang yang lapar, yang pahit terasa manis. Demikian juga dalam hal rohani saudara. Ada banyak orang Kristen sudah kenyang dengan hal-hal duniawi. Comfort, pleasures, entertainment, busyness, dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi ruangan dalam jiwa mereka untuk mengejar, mencari, dan mendapatkan hal-hal yang datang dari Tuhan. Saya harap saudara membuka hati dan menerima kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali ada banyak orang tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan gereja. Dan biasa yang paling pertama dianalisa adalah jangan-jangan salah gerejanya. Jangan-jangan salah pendetanya, pendetanya kurang perhatian kali. Itu yang paling sering saudara saya dengar. Program-programnya kurang, khotbahnya kurang, atau musiknya kali, praise and worship-nya kurang. Itu yang biasanya pertama dianalisa. Seakan-akan hubungan kita dengan Tuhan itu ditentukan atau tergantung oleh hal-hal yang eksternal tersebut. Apakah kita pernah menganalisa dan berpikir barangkali mereka sudah terlalu kenyang dengan hal-hal di luar sana. Kesibukan yang tidak berkesudahan, ambisi kehidupan yang terus-menerus, comfort, pleasure, hobi, entertainment, keinginan untuk lebih dan lebih lagi. Dan tidak ada lagi gairah untuk mencari perkara-perkara yang datang dari Tuhan. Hei Bapak Ibu, kalau orang lapar rohani, saudara nyanyi tanpa alat musik saja, saudara bisa mengalami lawatan Tuhan. Amin saudara.
Nggak perlulah full band, nggak perlulah jenis musik tertentu. Tanpa alat musik saja. Pernah saudara menyembah di rumah saudara, mungkin saudara nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano. Tapi saudara rasakan lawatan Tuhan yang kuat, luar biasa. Kenapa? Hati yang lapar akan Tuhan. Orang yang lapar rohani bisa mendengarkan khotbah yang sederhana, disampaikan oleh hamba Tuhan yang sederhana. Bukan hamba Tuhan yang terkenal atau yang hebat seperti apa saudara, tapi hatinya bisa terjamah. Orang yang lapar rohani bisa beribadah di gereja kecil yang sederhana, bukan mega church, tanpa program-program yang wah, tapi mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Masalahnya seberapa laparkah kita akan Tuhan? Amin Bapak Ibu. And we will hunger for what we feed on. Saya ulang sekali lagi, we will hunger for what we feed on. Artinya saudara, semakin kita mengejar suatu hal, maka semakin kita lapar akan hal tersebut. Is that right? Ya, kalau orang biasa makan junk food Bapak Ibu, itu sudah menjadi gaya hidup misalnya. McD, pagi-pagi McD sarapannya, siang-siang KFC, malam apa misalnya. You name it lah. Pizza dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi gaya hidup saudara selama bertahun-tahun. Ketika saudara ditawari salad, makanan sehat, kira-kira apa reaksi saudara? Dilihat saja kagak, betul saudara? Why? You will hunger for what you feed on. Tapi sebaliknya kalau orang biasa makan sehat, Bapak Ibu. Biasa makan clean eating begitu, sudah menjadi gaya hidup. Ketika disodori junk food, KFC nih, KFC, Wicked Wings, makan dong. Saya rasa dilirik aja kagak. Kenapa? You will hunger for what you feed on. Itulah sebabnya saudara, orang bisa nonton sport berjam-jam. Ya, nonton bola berjam-jam. Ya, nonton movies, nonton sinetron Korea misalnya hari-hari ini. Berjam-jam. Nonton konser selebriti dari mana begitu, berjam-jam dan tidak merasa bosan, tapi dengar khotbah baru 10 menit saja sudah gelisah dan tangannya mencari gadget, membuka Instagram atau mencari kesibukan yang lain. Why? Because you will hunger for what you feed on. Church, what are you feeding on these days? What are you feeding on these days? Buka hatimu pagi hari ini. Ketika saya persiapkan khotbah ini, saya banyak ditegur Tuhan, saudara. Nah, saya sampaikan ini ya supaya saudara pun sama-sama saya, sama-sama tertegur. Amin. Sudah waktunya kita serius sama Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Amsal 4 ayat 23 ayat yang terkenal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tahu saudara, di Amerika ada satu museum yang sangat terkenal, paling besar. Namanya Smithsonian Museum. Isinya benda-benda yang mahal, yang bersejarah begitu saudara dan mahal-mahal. Ada satu batu berlian di museum tersebut, namanya Hope Diamond. Saudara bisa Google. Ini berlian 112 karat Bapak Ibu. Can you imagine? 112 karat. Disimpan di sana dan berlian ini, the Hope Diamond disimpan di sana dan dijaga dengan sangat luar biasa. Dengan teknologi yang sangat canggih, ditaruh di kaca yang unbreakable. Ada sensor temperatur, ada sensor berat. Kalau diambil ya 1 gram saja itu sudah bunyi sensor alarmnya saudara. Ada sensor movement, ada laser beam, ya alarm, dan gak cuma itu, ada penjaga yang menjaga the Hope Diamond 24/7. Berlian kan batu saudara. Batu saja dijaga dengan sedemikian luar biasanya saudara. Namun saudara dan saya, kita punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada the Hope Diamond itu, yaitu hati kita. Amin saudara. Di mana Allah berkata, jaga dengan segala kewaspadaan. Jaga dengan segala kewaspadaan.
But yet, we would watch anything. We would listen to anything. We would pursue anything. We would feed on anything. And we wonder, why am I not hungry for God anymore? We will hunger for what we feed on. Gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan, what are you feeding your soul every day? Apakah kita hanya beri makan daging kita saja? Dan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Ataukah kita mau memberi makan roh kita, mengejar hal-hal yang datang dari Tuhan? Kenapa orang Kristen? Kenapa kita? Kenapa saudara? Kenapa saya? Kita semua harus berubah saudara hari ini. Termasuk saya. Kenapa seringkali kita lemah secara roh? Kenapa daging kita seakan-akan mendominasi? Ya. Malas ibadah, malas berdoa, malas mencari Tuhan, malas baca firman Tuhan. Itu kan artinya daging kita yang mendominasi. Kenapa demikian? Saya mau tanya saudara. Kalau saudara punya 2 anjing, satu Doberman, satu Herder. Ukurannya sama-sama besar. Ya. Sangarnya sama. Perawakannya sama, ya, galaknya sama. Kalau diadu suruh berantem, saya mau tanya yang menang yang mana saudara, Doberman atau Herder? Yang menang bukan Doberman, bukan Herder. Yang menang anjing yang saudara kasih makan, itu saja. Kenapa daging kita mendominasi roh kita? Mungkin barangkali selama ini kita terlalu sibuk memberi makan daging kita. No wonder roh kita lemah. Ada satu gereja di kitab Wahyu yang ditegur Tuhan Yesus karena masalah ini saudara. Gereja Laodikia di Wahyu 3. Gereja Laodikia adalah gereja atau jemaat yang Yesus katakan, kamu suam-suam kuku, kata Yesus. Gak panas, gak dingin, aku mau memuntahkan kamu. Suam-suam kuku, lukewarm, kata Tuhan Yesus. Kenapa jemaat di Laodikia lukewarm Bapak Ibu? Jawabannya di Wahyu 3 ayat 17. Karena mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya. Because I am rich, I have prospered, and I need nothing. Oleh karena itu, mereka suam-suam kuku. Nah saudara, seringkali ayat ini ditafsirkan dengan keliru saudara. Seringkali orang berkata, tuh kan, jangan jadi orang kaya. Kekayaan itu membuat kita suam-suam kuku. Itu salah saudara. Siapa bilang kekayaan membuat kita suam-suam kuku? Saya mengenal banyak orang kaya, tapi cinta Tuhan luar biasa. Greget mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Tapi sebaliknya, ada banyak orang miskin, malesnya luar biasa mencari Tuhan. Hei, kekayaan tidak membuat kita suam-suam kuku. Lalu apa maksudnya? Kenapa jemaat di Laodikia suam-suam kuku? Jawabannya bukan karena mereka kaya saudara. Jawabannya karena mereka merasa kaya. Mereka puas dengan hal-hal yang sebenarnya kecil dan tidak berharga. Bandingkan dengan Daud Bapak Ibu. Daud adalah orang yang sangat kaya. Salomo sangat kaya anaknya, tapi saya rasa Salomo tidak akan kaya kalau dia tidak mendapat warisan dari papanya Daud. Kalau sudah baca di rumah 1 Tawarik 22, Alkitab berkata Daud mewariskan kepada Salomo, dengar ini saudara, 4.000 ton emas. 4.000 ton itu artinya 4 juta kilogram emas saudara. Ada di sini yang mewariskan anak-anak 4.000 ton emas? Kalau ada saya meminta 1 kilo saja saudara. 4.000 ton emas, 40.000 ton perak. Dan besi dan tembaga yang beratnya tidak tertimbang. Daud orang yang sangat kaya Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa di Mazmur 86 ayat 1, Daud berkata, oh Tuhan sendengkanlah telingamu kepadaku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab aku, perhatikan saudara, miskin. Hear me, O God. Answer me, O God, because I am poor.
Orang yang kayanya luar biasa, 4.000 ton emas dia wariskan kepada anaknya. Ini baru Salomo, saudara, anaknya ada banyak. Dia berkata, aku ini miskin. Kenapa? Daud, he was desperate for God. Saya ingat Mazmur 42 berkata, Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku gundah gulana, bilakah aku dapat melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Aku teringat bagaimana aku berjalan maju di tengah-tengah kepadatan umat manusia, hendak mendahului mereka masuk ke rumah Allah. Daud, he was desperate for God. Meskipun dia kaya. Ini jemaat di Laodikia, saudara. Kayaknya, kayak sedikit doang saya rasa, saudara. Dibandingkan Daud, kayaknya nggak ada apa-apa, saudara. Tapi mereka berkata, I am rich. I have prospered. I need nothing. Dan hati mereka suam-suam kuku. Puas dengan hal-hal yang kecil dan tidak berharga dan tidak lagi mencari Tuhan. Saya mau berkata, Jemaat Eklesia Mission yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Spirit of Laodikia banyak melanda banyak orang Kristen di seluruh dunia, saudara. Spirit yang membuat orang Kristen suam-suam kuku, lukewarm. Nggak dingin, nggak panas, mungkin masih di gereja, mungkin masih melayani, tapi nggak punya lagi greget, passion mengikuti Yesus. Kenapa? Jiwa mereka sudah dikenyangkan dengan hal-hal yang kecil, membuat mereka lukewarm. Seperti jemaat di Laodikia, mereka berkata, I am rich, I have prospered, I need nothing. I don't need God. Dan mereka nggak punya lagi gairah dan kerinduan kepada Tuhan. Saya harap nggak ada di tempat ini, saudara, ya. Kita semua, kita punya hati yang mau mencari Tuhan. Pastor John Piper, dia pernah berkata, nanti saya terjemahkan Bapak Ibu. If you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are satisfied. It's because you have nibbled for so long at the table of the world. Your soul is stuffed with small things, and there's no room for the great. Terjemahan sederhananya, saudara. Kalau saudara nggak punya kerinduan yang kuat akan manifestasi kemuliaan Tuhan, itu bukan karena saudara sudah puas, tapi karena saudara sudah terlalu lama ngemil, tanda kutip, di meja dunia ini. Jiwa saudara penuh, kenyang dengan hal-hal yang kecil dan tidak ada lagi ruangan bagi hal yang besar yang datang dari Tuhan. Pastor John Bevere pernah berikan kesaksian, saudara. Suatu hari dia diundang KKR di North Canada, Kanada Utara, di kalangan suku Indian Cree, saudara. Orang-orang Indian ini, saudara, nggak pernah dengar berita tentang Yesus. Dan singkat cerita, Pastor John Bevere dia khotbah di sana. Dan dia melihat ada satu kontras yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. The old generation, mereka dengar khotbah dan mereka begitu haus, mereka begitu lapar, mereka begitu responsif, altar call, mereka maju dan mereka terima Tuhan. Dan mengalami kebangkitan rohani yang besar. Itu generasi yang tua, the old generation. Tapi generasi yang muda, mereka duduk paling belakang, menyilangkan tangan mereka, mereka cuek, mau nggak mau, acuh tak acuh, sama sekali nggak responsif. Nah, Pastor John Bevere, dia terganggu, dia tanya sama Tuhan, God, what's happening here? What's wrong with these young people? Show me, tell me. Dan Tuhan singkapkan, ternyata saudara, anak-anak muda ini, Pastor John Bevere lihat baju mereka, lihat kaos mereka, topi mereka, pernak-pernik mereka, penuh dengan
ya memorabilia basketball, football, Chicago Bulls, Michael Jordan, Nike dan lain sebagainya. Ternyata ini suku Indian Cree baru masuk peradaban sekitar 10-15 tahun sebelumnya, saudara. Sebelumnya mereka tinggal di hutan, di gunung. Baru 10-15 tahun sebelumnya mereka masuk ke reservation istilahnya, peradaban. Di mana mereka menikmati listrik dan kemudian televisi masuk dan lain sebagainya. Generasi yang tua, seumur hidup, mereka nggak pernah menikmati hal tersebut. Mereka asing dengan the culture of the world. Tapi generasi yang muda ini saudara, anak-anak remaja tanggung, they born and grew up in television. Wah, meskipun mungkin black and white televisinya, mereka begitu fascinated, terpesona dengan hal-hal yang selama ini mereka nggak tahu, saudara. Dan mereka seperti tersihir. Dan itu menjadi makanan tanda kutip mereka. Dan mereka tidak punya rasa haus akan Tuhan. Dan bukankah ini bedanya saudara kekristenan di negara-negara maju, mungkin di Amerika, di Eropa, dan hari-hari ini saya melihat di Australia, saudara. Dengan negara-negara yang kekristenannya sedang mengalami kebangkitan, di China, di India, bahkan di Middle East, saudara. Begitu berbeda. Kenapa, saudara? Karena di negara banyak, barat, banyak orang Kristen, saya percaya terlalu dikenyangkan dengan begitu banyak junk food from the world, sehingga tidak ada lagi ruang bagi Tuhan dalam jiwa mereka. Comfort, pleasure, entertainment, constant busyness, relentless ambition, keinginan untuk mendapat lebih, dan lebih lagi, menjadi makanan mereka dan tidak ada lagi gairah untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang muncul dari hati saya, Bapak Ibu. Mari sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Dan ambil keputusan komitmen hari ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin, saudara. Parents, orang tua, termasuk saya juga parents. We need to pray for our kids. We need to pray for the next generation. Karena generasi anak-anak kita adalah generasi yang lahir dan besar, dibombardir dengan begitu banyak hal-hal di dunia ini yang mengenyangkan jiwa mereka. The movies that they watch, the music that they listen to, the Hollywood artist, the YouTuber. Minggu lalu sudah kalau saudara membaca berita, ada satu YouTuber saja sudah bukan artis. Itu yang datang puluhan ribu di city sampai di shutdown sama polisi, saudara. All the gadgets, the technologies, the social media dan lain sebagainya. We have to pray for the next generation, parents. Supaya mereka punya hati yang mencari Tuhan. Dan tidak hanya pray, saudara. Kita harus berikan keteladanan bagi mereka. Amin. Kalau saudara nggak punya kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, maaf bicara dengan kasih, dengan hormat saya mau berkata, saudara nggak punya hak untuk marahin anak saudara kalau mereka nggak punya hati untuk mencari Tuhan. Kalau kita nggak serius, kalau kita menomorduakan ibadah, terbiasa menomorduakan ibadah, mau bicara, saudara nggak bisa marahin anak saudara, saudara nggak bisa marahin pendeta saudara, saudara nggak bisa salahkan gereja ketika suatu hari anak saudara beranjak dewasa dan berkata, Dad, Mom, I don't want to go to church anymore. Keteladanan itu sangat penting, Bapak Ibu. Hari ini ambil keputusan. The next generation needs our prayer. Amen, Bapak Ibu. The next generation needs role modeling from the older generation. Tunjukkan hati yang serius, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan mereka akan tumbuh besar menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Saya ingat satu cerita yang sering diulang-ulang. Bagaimana ketika Ecclesia Mission baru terbentuk ya, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Henry itu satu dari sekian banyak anak remaja pada saat itu. Henry mungkin umur 15, umur 16, tua anak saya Audrey. Ada banyak teman-temannya tapi satu persatu menghilang. Dan sering saya mendengar istilah yang dipakai, missing generation. Dan banyak teori kenapa saudara. Tapi saya tanya langsung sama orang tuanya Henry.
Om, tante, saya masih ingat sampai hari ini. Karena kita mantan tetangga ya, tante. Om, tante, apa sih rahasianya? Nah, saya melihat anak-anak saya waktu itu masih kecil. Saya mau anak-anak saya seperti Henry. Apa rahasianya om, tante? Saya ingat mereka menjawab, saya masih ingat sampai hari ini. Pray. Tante bilang seperti itu. Pray. Amin tante, pray. Tapi kalau boleh saya tambahin, pray dan keteladanan hidup yang mereka tunjukkan. Henry melihat orang tuanya punya hati yang mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, setia melayani Tuhan, ya, menaruh tempat utama bagi Tuhan dan ibadah dan lain sebagainya. Enggak heran anaknya pun lakukan hal yang sama. The next generation needs our prayer and needs our role modeling. It's time to get serious with God. Dan di ayat 20 saudara, masih di Wahyu 3, firman Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia. Yesus berkata, ini sangat luar biasa. Lihat, kepada jemaat yang sama, yang suam-suam kuku tersebut, Yesus masih berkata, lihat, aku ini berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, perhatikan ini saudara, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jika ada, Yesus gak berkata hal yang lain saudara. Ya. Ketika engkau membuka pintu, ketika engkau mendengar suaraku, enggak saudara. Yesus berkata, jika engkau mendengar suaraku dan membuka pintu. Ternyata enggak semua orang mendengar suara Yesus. Jika, kata Yesus, engkau mendengar dan membukakan pintu. Ada banyak orang enggak mendengar Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok pintu jiwa mereka. Kenapa? Terlalu kenyang dengan dunia ini. All the noises and distraction from the world. Anak saya Sydney baru beli bulan lalu AirPod yang terbaru. Itu AirPod yang ada noise suppression saudara. Dia kasih saya untuk coba. Wow, I need one for sleeping. Soalnya ada orang-orang tertentu yang mengorok di rumah saya. I love you darling. I need one. This is so good. Saudara bisa aktif pasang AirPod-nya, saudara pencet activate the noise suppression, you cannot hear anything. Bisa sih, tapi very very faint, muffled voice. So good. Tapi the bad thing saudara, berapa kali saya panggil Sydney, Sid, dia nggak bereaksi. Di sini di situ, Sid, Sid, Sid. Dia nggak dengar saudara. Kenapa? Dia activate noise suppression. Saya ketok pintu, saya nggak biasa buka pintu barging ke kamar anak-anak saya selalu ketok. Sit, 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 nggak dengar. Kenapa? Noise suppressionnya aktif. Hei, jangan-jangan kita nggak mendengar Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok pintu hati kita karena kita terlalu mendengar all the noises and distraction of this world. Oleh karena itu dia berkata, jika engkau mendengar dan membuka pintu. Oleh sebab itu saudara, inilah sebabnya Tuhan menarik Musa dari yang tadinya pangeran Mesir, dia tarik, dia tempatkan Musa in the middle of nowhere, di padang gurun di Midian saudara, 40 years, pangeran Mesir. Kenapa saudara? Saya percaya supaya jiwa Musa teduh dan dapat mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengirim ia kembali ke Mesir untuk menjadi pembebas, Musa tidak lagi tertarik atau distracted with Egypt. Are you getting it? Saya mau berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, kadangkala, dengar ini saudara, kadangkala Tuhan harus menarik kita dari kesibukan kita, kenikmatan hidup kita, kenyamanan, kemapanan, kesenangan hidup kita, menarik kita dan menempatkan kita ke median-median kehidupan. Ke tempat-tempat, ke season, musim-musim kehidupan. Di mana akhirnya mau gak mau kita dipaksa untuk mencari Tuhan, mendengar suaranya. Seperti Musa ketika pertama kali dia melihat Tuhan
di burning bush, semak belukar yang menyala-nyala tersebut. Hari ini saya mau berkata, Tuhan rindu mengembalikan rasa lapar dan rasa hausmu akan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ya. Musa dan bangsa Israel itu punya kontras yang luar biasa, saudara. Musa itu pangeran Mesir, the prince of Egypt. Kaya nggak, saudara, Musa? Kaya dulunya, sebelum dia diasingkan Tuhan ke Midian 40 tahun. Sebaliknya bangsa Israel slave in Egypt. Mereka budak, saudara. Tapi ketika mereka di padang gurun keluar dari Mesir, ini aneh, saudara. Perhatikan ini aneh. Musa yang mantan pangeran Mesir nggak mau kembali ke Mesir. Betul? Tapi bangsa Israel yang mantan budak, ngotot, bersungut-sungut, komplain terus, pengen balik ke Mesir. Emangnya ada apa sih di Mesir buat mereka? Emang mereka punya tanah? Emang mereka punya kebun? Enggak. Emang mereka punya emas di Mesir, kok mau balik? Enggak. Yang mantan pangeran Mesir aja nggak pengen balik, apa yang membedakan Mesir sama Musa sama bangsa Israel? Musa sudah ketemu sama Tuhan. Dimulai di semak belukar yang menyala-nyala tersebut. Musa sudah merasakan indahnya dekat dengan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dan tidak mau dia tukarkan dengan harta dan kenikmatan Mesir. Jika ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, Yesus berkata, aku akan masuk mendapatkannya. And I love this because I love eating. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Do you know the highest form of fellowship is when you can share meal with somebody? Yeah. That's the highest form of fellowship. Bukan suami istri, saudara. Kalau suami istri, hubungan seks itu the highest form of fellowship. Tapi kalau bukan suami istri, the highest form, ketika saudara bisa duduk and sharing meal with somebody. Ya. Bedakan kalau saudara misalnya makan sama pacar saudara yang sangat saudara kasihi, yang sangat saudara rindukan. 1 jam rasanya seperti 1 menit, betul saudara? Meskipun makannya hanya di Pondok Buyung, saudara. 1 jam rasanya seperti 1 menit. Kenapa? Saudara sedang sharing meal, makan dengan orang yang saudara kasihi. Bayangkan kalau saudara dipaksa somehow makan dengan tanda kutip musuh saudara. 1 menit rasanya seperti 1 jam. Meskipun saudara makan di restoran mewah di Opera House sana sekalipun. Betul saudara? Yesus, roti hidup itu dia berkata, barang siapa mendengar suaraku membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Roti hidup itu mau memberikan dirinya bagi kita. Ini bicara betapa hati Allah rindu saudara mendekat kepadanya. Dia gak bisa paksa, dia hanya bisa mengetuk pintu itu saudara. Mendekat kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Saya akan akhiri dengan satu hal ini saudara. Your hunger is your spiritual thermometer. Your hunger is your spiritual thermometer. Tanda pertama ketika orang sakit, kalau anak saudara sakit yang punya anak kecil, biasa tanda pertama apa? Enggak punya nafsu makan. Ya ada sih mungkin ya sakit justru makannya banyak. Nggak tahu sakit apa itu. Tapi biasa orang sakit itu biologis saudara. Natural. Appetite, selera makan itu hilang. Demikian juga dalam hal rohani Bapak Ibu. The first sign ketika seseorang sakit rohani. Tinggalkan Tuhan, bahkan backslide dari iman mereka adalah rasa lapar rohani yang hilang terhadap firman Tuhan, terhadap hadirat Tuhan dan hal-hal lain yang datang dari Tuhan. Dan itu enggak terasa perlahan-lahan prosesnya saudara. Saya pernah membaca sebuah artikel, Sydney Aquarium. Saudara tahu? Siapa yang pernah ke Sydney Aquarium? Coba lambaikan tangan. Pernah? Semua pernah?
Ya, pernah melihat paling tidak. Atau pernah membayangkan saudara ya. Saya membaca bahwa sini akuarium ketika pertama kali buka, they had a problem. Mereka itu punya banyak ikan yang mati saudara, kalau pagi-pagi. Kenapa? Karena tiap malam ketika pengunjung sudah selesai dan kemudian mereka pulang, si panitia lagi saudara. Orang yang jaga mematikan listrik, mematikan lampu. Langsung gelap. Ikan-ikan ternyata pada panik saudara. Ikan-ikan kalang kabut, terutama ikan-ikan kecil, makarel. Mereka berenang ke sana kemari dengan cepat, lalu nabrak kaca, nabrak karang, nabrak ikan hiu, jangan-jangan saudara. Nah pagi-pagi dinyalain lagi lampunya, loh kok makarel-makarel pada mati. Lalu mereka cari akal, cari cara saudara, dan ketemu cara saudara. Mereka nggak matikan lampunya tiba-tiba. Mereka redupkan, they dim the light, mengikuti cahaya matahari di luar. Terus perlahan-lahan redup, makin redup, makin redup. Dan sampai malam matahari tenggelam itu gelap gulita, ikannya tenang saja saudara. Mereka tidak terasa, nggak ngerasa bahwa ini sudah gelap gulita. Dan sejak itu nggak ada lagi ikan yang mati. Nggak ada orang Kristen tiba-tiba bangun tidur pagi dan memutuskan mulai hari ini aku nggak mau ke gereja lagi. Mau hari ini aku mau backslide, aku mau tinggalkan Tuhan Yesus. Nggak ada saudara. Nggak ada orang Kristen bangun pagi tiba-tiba memutuskan untuk hidup dalam gelap. Nggak ada saudara. Prosesnya perlahan-lahan dimulai dari apa? Rasa lapar rohani yang hilang. Dan semakin lama mereka semakin nyaman dalam keadaan tersebut. Meninggalkan persekutuan, meninggalkan hal-hal yang membuat mereka kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya tanpa sadar tidak punya lagi hati untuk mengikut Tuhan Yesus. Jangan biarkan roh kita lapar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. I'm preaching to you, I'm preaching to me as well. Inilah bedanya lapar jasmani dengan lapar rohani Bapak Ibu. Kalau lapar jasmani, hari-hari ini perfect ya karena kita semua sedang puasa ya, 21 hari. Kalau orang lapar jasmani, 3 hari 3 malam nggak makan misalnya, apa yang terjadi saudara dengan tubuh kita? What's going to happen with our body? Our body will scream, lapar. Tubuh kita weak, we become disoriented. You are not yourself when you hungry. Itu ada iklan seperti itu ya. You are not yourself when you hungry. Ya, kenapa? Because our flesh, our body is screaming. Itu lapar jasmani, saudara. Tapi perhatikan dengan baik. Lapar rohani itu beda, saudara. Makanya harus hati-hati. Ketika roh saudara starving, roh saudara nggak akan screaming. Roh saudara diam. Hungry spirits gets quiet. Hungry flesh gets loud, but hungry spirits get quiet. Oleh karena itu mudah untuk kita mengabaikan ketika roh kita lapar. Tapi hari ini jangan biarkan roh kita ada dalam keadaan lapar. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan ini. Pertanyaan yang mari saudara jawab dalam hati saudara dan dalam hati saya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan ya. How much do we long for God these days? Seberapa rindu, seberapa lapar kita akan Tuhan. Seberapa haus kita akan pribadi Tuhan, akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ataukah kita hanya datang kepada Tuhan dalam doa hanya ketika kita butuh sesuatu dari Tuhan? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan hanya untuk berkat-berkat-Nya saja? Ada satu anak kecil saudara, mungkin kelas 1, kelas 2 SD begitu ya.
Papanya seorang tentara yang sedang dinas di Afghanistan. 3 tahun papanya nggak pulang karena dinas di Afghanistan. Dan singkat cerita, suatu hari papanya pulang dan papanya mau berikan anaknya ini surprise. Dia datangi anaknya di sekolahannya, saudara. Papanya datang pakai seragam tentara begitu, setelah 3 tahun gak pulang, bawa kado yang besar dan terbungkus dengan indah. Dia kasih surprise sama anaknya. Dan ketika anaknya melihat papanya, saudara, anaknya langsung nangis sejadi-jadinya, dia langsung berlari kepada papanya. Dia pelukin papanya luar biasa, dia ciumin papanya yang sudah 3 tahun gak ketemu. Hatinya begitu rindu. Papanya peluk lama, sama-sama menangis. Saya tanya, apakah anak ini dia lihat kado yang dibawa oleh papanya? Maybe yes, maybe no. Sekalipun dia melihat, bagi anak ini, I don't care. Betul? It doesn't matter. Papaku yang sudah 3 tahun gak pulang hari ini. Dia gak peduli sama kadonya, Bapak Ibu. Dia lihat papanya yang dia perlukan adalah pribadi dan kehadiran papanya, and that's enough for him. Apakah mungkin anak ini begitu dia lihat papanya surprise bawa kado, kado, dia senang. Papanya, hey daddy, kado, hey daddy. Gak mungkin, saudara. The present doesn't matter. I want my father. I'm longing to see my father. I've been missing my father, and today my father has come. Terlalu banyak di antara kita, termasuk saya, menghampiri Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, yang selalu berdiri di muka pintu jiwa kita dan mengetuk. But yet kita datang meminta sesuatu dari Tuhan. Dia Allah yang baik, dia berikan apa yang saudara mau sesuai dengan rencananya. But listen, dia rindu bersekutu dengan saudara dan saya. Amen. Don't come to God for what He can do. Come to God for who He is. Dia Allah yang selalu rindu mendekat kepada saudara. Maukah saudara mendekat kepadanya? Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku. Jemaat Ecclesia Mission hari ini buka hatimu, dengar dia berkata, mendekatlah kepadaku hari ini. Come to me, draw near to me, mendekatlah kepadaku. Dan aku akan mendekat kepadamu. Mari hampiri Tuhan dan nyanyikan sebuah lagu ini, saudara, sebagai doa saudara. Haleluya, saudara. Berperkara bersama Tuhan siang hari ini. Naikkan isi hatimu, doamu. Curahkan hatimu di hadapan Tuhanmu hari ini. Dan katakan ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku, sungguh-sungguh katakan, jiwaku merindukanmu, ya Tuhan. Ini seruan hati kami, Bapa. Hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu.
sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dari atas sekali lagi, jiwaku, jiwaku merindukanmu. Hampiri Dia saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembah Dia saat ini. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Segenap hatimu katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Sekali lagi, tiada yang sepertimu. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 berkata, janji Tuhan bagi orang yang rindu mencari dan mendekat kepada Tuhan. Dan apabila engkau berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan janji yang sama berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Let's pray. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami terima teguran, kami terima nasihat, kami terima kekuatan, penghiburan apapun yang sudah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Lembutkan hati kami pada siang hari ini untuk kami boleh tidak hanya mengerti dan mendengar firman-Mu, tapi mau melakukannya dengan segenap hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau terlalu sering kami dikenyangkan oleh hal-hal yang datang dari dunia ini. We feed on this world. Sehingga jiwa kami begitu stuffed, begitu full, kenyang dengan hal-hal, perkara-perkara yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, gak ada seorang pun di antara kami yang cuek, yang apatis Tuhan. Setiap dari kami termasuk hamba-Mu yang berdiri di depan sini Tuhan. Berikan kami kemurahan-Mu untuk
Mulai hari ini Tuhan kami ambil keputusan komitmen. Kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendekat kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengucap syukur untuk 3 minggu puasa yang sebentar lagi kami selesai Tuhan. Hal-hal yang sudah Engkau kerjakan, hal-hal yang sudah Engkau singkapkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu hal-hal yang berharga dan mau kami pegang Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, bagi jemaat eklesia di tempat ini Tuhan, apapun pergumulan mereka hari-hari ini, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau mendengar dan menilik, melawat kehidupan mereka. Engkau bekerja, Engkau berikan terobosan, Engkau berikan jawaban Tuhan. Dan lebih daripada itu, Engkau nyatakan pribadimu, hadiratmu Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan, when we have Jesus, we have enough in our life. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada Om Gideon.